Halo semuanya. Oke, jadi pada tanggal 17 Desember kemarin, kita akhirnya mendapatkan video teaser pertama dari film animasi besar buatan Indonesia yang dikatakan akan rilis pada tahun 2026 nanti, yaitu Garuda di Dadaku. Nah, buat kalian yang selalu mengikuti update dari perkembangan animasi lokal, pastinya kalian sudah tahu dan pernah mendengar soal proyek yang satu ini. Nah, tapi buat kalian yang tidak tahu, jadi animasi ini sendiri merupakan sebuah adaptasi animasi dari film live action yang rilis pada tahun 2009 dengan judul yang sama. Animasi ini merupakan hasil kolaborasi antara dua studio, yaitu Best Entertainment yang bertindak sebagai pihak produser dan juga Kawi Animation yang bertindak sebagai pihak yang mengerjakan animasi ini. Nah, berdasarkan hasil pencarian gua, studio Kawi Animation ini sepertinya merupakan studio yang masih sangat baru dan sepertinya merupakan anak studio yang dibuat oleh Best Entertainment itu sendiri. Gue nggak menemukan adanya histori kalau mereka pernah membuat proyek animasi mandiri, yang mana itu berarti Garuda di Dadaku merupakan proyek animasi pertama mereka. Dikatakan kalau animasi ini telah dikerjakan sejak tahun 2022 dan melibatkan sekitar 300 animator yang berasal dari berbagai studio dan juga kota yang berbeda-beda. Nah, setelah melihat background dari project ini, lalu yang menjadi pertanyaan berikutnya adalah animasi ini menceritakan tentang apa sih? Well, berdasarkan apa yang sudah ditunjukkan dalam video teaser, gue bisa menyimpulkan bahwa animasi ini bakal menceritakan seorang bocah berumur 14 tahun yang bernama Putra, di mana ia memiliki impian untuk bisa menjadi seorang pemain sepak bola yang hebat sama seperti idolanya, yaitu Bayu Purnomo. Nah, tapi sayangnya impiannya ini terbilang sangat sulit untuk bisa dicapai karena Putra ini digambarkan sebagai bocah yang tidak begitu ahli dalam bermain sepak bola serta ia memiliki batasan, yaitu memiliki penyakit asma. Nah, di tengah kesulitannya dalam menggapai impian tersebut, tiba-tiba muncul seekor burung yang dapat berbicara yang bernama Gaga, di mana ia diutus oleh sebuah majelis Garuda untuk bisa membantu Putra dalam mewujudkan impiannya. Dari yang bisa gue tangkap, Gaga ini sepertinya merupakan sejenis makhluk atau ras astral yang memiliki tugas untuk membantu para pemain sepak bola agar bisa menjadi pemain bintang. Nah, tapi sayangnya, tugas Gaga ini sepertinya bakal sangat sulit karena sosok yang harus ia bantu memiliki banyak sekali rintangan dan juga batasan. Dari sinilah kita akan mengikuti petualangan dari kedua individu ini untuk bisa mewujudkan tujuan mereka berdua. Nah, jadi begitulah yang bisa gue tangkap dari seluruh informasi yang tersedia soal animasi ini. Sebelum video ini rilis, kita semua sudah tahu bahwa film ini bakal menggunakan gaya animasi yang cukup trending belakangan ini, yaitu hybrid animation. Nah, lewat video teaser ini, kita akhirnya bisa melihat lebih jelas seberapa unik dan menariknya visual dari film ini. Walaupun kita nggak melihat adanya efek visual yang terlihat seperti animasi campuran, namun dari desain karakter yang mereka hadirkan, itu jelas merupakan percampuran antara animasi tradisional dan juga komputer. Mereka menambahkan detail-detail kecil di setiap karakter yang membuat desain ini lebih condong ke arah yang kartunis. Meskipun tidak sebagus dan seindah film Jumbo, tapi buat gua, desain ini terasa lebih menarik dan seperti memiliki identitasnya tersendiri. Nah, tapi kalau boleh jujur, gue merasa kalau video teaser ini memberikan terlalu banyak informasi. Lewat video itu saja, gue sudah seperti bisa memperkirakan bagaimana jalan cerita dari film ini. Mulai dari background dan akar permasalahan, konflik antara kedua karakter utama kita, hingga bagaimana film ini akan berakhir dan menyelesaikan semua konflik tersebut. Nah, walaupun demikian, gue sebenarnya masih cukup tertarik sih dengan film ini dikarenakan satu alasan, yaitu premis yang ditawarkan. Gue sangat suka dengan pemilihan konflik yang digunakan oleh animasi ini, di mana mereka menceritakan seorang bocah yang tidak begitu bisa bermain sepak bola, serta ia memiliki batasan fisik, namun ia ingin menjadi seorang pemain sepak bola yang hebat. Buat gue, premis ini jauh lebih menarik ketimbang versi live actionnya, yang setahu gue bakal menceritakan seorang bocah yang ingin menjadi pemain sepak bola, namun dihalangi oleh salah satu anggota keluarganya. Premis ini berhasil menarik perhatian gue karena gue menjadi sangat penasaran sih dengan bagaimana mereka bisa menyelesaikan tantangan yang sesulit itu. Apakah Putra akan berlatih sangat keras dan berhasil menembus batasannya, atau mereka justru malah menghadirkan semacam kekuatan astral yang bisa membantu si Putra. Nah, ngomongin kekuatan astral, mari kita bahas soal aspek yang sangat tidak gue duga bakal muncul di film ini. Well, sebenarnya hal ini sudah diberikan petunjuk oleh mereka di video first look, namun gue nggak expect kalau mereka bakal mengambil arahan itu. Keberadaan dari unsur astral, atau mungkin lebih enak kita sebut sebagai surrealis di sini, menimbulkan sebuah dilema yang besar di dalam diri gua. Di satu sisi, gua kurang begitu suka dengan arahan ini, namun di sisi lain, gua sepertinya bisa mengerti kenapa mereka mengambil arahan tersebut.
Alasan kenapa gue kurang begitu suka dengan arahan ini adalah karena ini berpotensi untuk merusak premis menarik yang dimiliki oleh film ini. Pada awalnya, gue mengira kalau film ini bakal membawakan tema drama dan juga petualangan yang realistis, di mana kita bakal mengikuti petualangan dari sang MC kita yang berusaha keras untuk bisa menjadi pemain sepak bola yang hebat dengan berbagai macam tantangan yang belum terpikirkan oleh gue pada saat itu. Entah tantangan itu bakal sama persis seperti film live actionnya, atau mereka malah bakal menghadirkan sebuah konflik baru yang lebih modern, entah itu isu kelas sosial atau bahkan politik di dalam dunia sepak bola. Nah, lalu ketika mereka menunjukkan video first look, mereka berhasil melampaui ekspektasi gua dengan menunjukkan bahwa MC kita ternyata memiliki batasan fisik. Menurut gua, ini merupakan pemilihan konflik yang sangat bagus dan juga menarik, di mana pada awalnya gua langsung berpikir kalau film ini bakal menyorot kisah dari berbagai pemain sepak bola yang juga sama-sama memiliki penyakit pernapasan, dan kita bakal diperlihatkan dengan bagaimana para pemain tersebut bisa mengatasi kekurangan mereka. Nah, tapi ketika si burung perkutut ini muncul, gue seketika agak merasa kecewa dengan kehadirannya. Hal ini dikarenakan gue langsung kepikiran kalau kehadiran makhluk ini bakal menyelesaikan masalah yang sudah gue glazing sebelumnya dengan cara yang sangat simple. Kayak takutnya nih ya, di akhir film si MC kita tuh bakal tiba-tiba kayak semacam dapat kekuatan bullshit lah gitu, yang berhasil menghilangkan batasan tersebut dan ia bisa menggapai impiannya dengan semudah itu. Sumpah, kalau itu benar terjadi, wah gila sih, kayak agak pointless aja gak sih dengan lu menambahkan permasalahan tersebut, namun lu bisa menyelesaikannya dengan semudah itu. Tapi ya, terlepas dari isu barusan, gue sepertinya bisa melihat alasan kenapa mereka mengambil arahan ini. Keberadaan dari karakter yang satu ini jelas bertujuan sebagai sosok yang memotivasi dan membantu MC kita untuk bisa menggapai impiannya, yang mana peran tersebut itu juga sama-sama dimiliki oleh versi live action, walaupun dalam versi tersebut sosok itu merupakan seorang manusia. Nah, kalau misalnya begitu, lalu kenapa mereka malah menggunakan karakter yang tidak nyata? Well, untuk jawaban tersebut, gue sepertinya harus menggunakan salah satu argumen yang pernah gue baca di salah satu video gue, yaitu cerita anak-anak itu harus bisa memiliki aspek yang berbau fantasi. Gue sendiri agak lupa untuk menyimpan komentar tersebut dan agak malas juga untuk mencarinya kembali, tapi yang jelas, komentar ini sebenarnya cukup valid walaupun gue sangat tidak menyukainya. Alasannya sendiri adalah anak-anak itu memang sangat suka dengan hal-hal yang berbau fantasi dan tidak nyata, yang mana hal itu mungkin bakal lebih mudah untuk membuat anak-anak tertarik dengan film tersebut. Tidak hanya itu saja, untuk bisa membuat sebuah kisah anak-anak yang benar-benar realistis namun disukai oleh mereka, itu benar-benar susah banget. Bahkan kalau kita melihat ke belakang saja, film animasi untuk anak-anak yang benar-benar realistis itu sangatlah sedikit. Bahkan kebanyakan dari mereka itu juga menambahkan aspek yang tidak nyata, walaupun keseluruhan cerita tersebut sangatlah realistis dan cukup nyata. Dari basis itulah, gue akhirnya bisa mengerti dan masih bisa menerima arahan yang diambil oleh film Garuda di Dadaku. Bahkan, mereka sebenarnya bisa saja sih menghadirkan cerita yang cukup masuk akal, walaupun memiliki aspek fantasinya. Kayak bisa aja lah gitu, di akhir film si putra ini bakal berhasil menggapai impiannya berkat dorongan dari si Gaga tanpa adanya embel-embel kekuatan yang tidak nyata. Nah, jadi itulah yang bisa gue bahas soal topik kali ini. Kalau menurut kalian gimana? Apakah kalian tertarik dengan film yang satu ini? Atau kalian merasa agak kurang aja gitu dengan pengungkapan yang mereka tunjukkan di video teaser tersebut? Tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Jadi mungkin cukup sekian dari video gue kali ini. Terima kasih atas waktu yang telah kalian luangkan untuk nonton video gue. Gue undur diri, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye!